Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Greenland merupakan pulau terluas di dunia, di mana langit musim dinginnya tampak tak terhingga dan seolah-olah terperangkap dalam waktu yang abadi. Pulau ini dikenal dengan iklim arktiknya yang ekstrim dan penuh salju, di mana sekitar 80% wilayahnya diselimuti oleh es dengan ketebalan hingga sekitar 3 km. Greenland menampung lapisan es terbesar di planet ini, yang meliputi area seluas 1.710.000 km persegi dan menyimpan 10% dari keseluruhan air tawar di bumi. Wilayah ini juga merupakan tempat bagi beberapa gletser terbesar di dunia, yang membentang hingga ratusan kilometer dan menjulang tinggi ribuan kaki. Dengan demikian, meskipun namanya berarti tanah hijau, Greenland justru sangat bertolak belakang dengan namanya. Namun, ada cerita menarik di balik penamaan Greenland sebagai pulau yang nyaris tanpa tanah hijau. Pada abad ke-10, Erik the Red, seorang penjelajah dan pemukim Norse, terusir dari Islandia setelah terlibat dalam konflik. Erik kemudian menemukan daratan luas di sebelah barat Islandia yang kemudian dia namakan sebagai Greenland, yang berarti tanah hijau. Terdapat beberapa teori terkait alasan Erik memberi nama Greenland untuk pulau yang sangat dingin dan tertutup oleh es ini. Menurut penjelasan yang paling umum, Erik sengaja memilih nama yang terdengar lebih menarik, sebagai strategi untuk menarik pemukim ke pulau tersebut. Dia berharap nama Green akan membangkitkan gambaran tentang tanah subur serta iklim yang menyenangkan, kendati kenyataannya sangat berbeda dengan namanya. Teori lain menyebutkan, bahwa Erik boleh jadi terinspirasi oleh daerah selatan Greenland, yang memang memiliki vegetasi hijau yang lebih lebat dibandingkan wilayah utara. Beberapa ahli juga berpendapat bahwa Erik memang sengaja memilih nama yang berlawanan dengan Islandia, sebuah pulau yang pernah menjadi tempat tinggalnya, guna membedakan kedua tempat tersebut. Tetapi, apapun alasannya, nama Greenland tetap melekat hingga saat ini, meski nama ini sepenuhnya tidak akurat secara geografis. Nama ini telah menjadi bagian dari identitas pulau serta sejarahnya. Kehidupan di Greenland sangat berbeda dengan kehidupan di tempat lain di dunia. Dengan iklim Arktik yang dingin dan bersalju, dengan suhu rata-rata tahunan sekitar -10 derajat Celcius, hanya daerah pesisir selatan dan barat yang terdapat vegetasi hijau dan bisa dihuni manusia. Penduduk Greenland hanya berjumlah sekitar 56.000 jiwa, yang sebagian besar dari mereka tinggal di daerah pesisir. Suku Inuit adalah suku asli yang mendiami wilayah Greenland. Mereka telah tinggal di pulau ini selama ribuan tahun, dan telah mengembangkan budaya unik yang disesuaikan dengan iklim Arktik yang sangat dingin. Suku Inuit memiliki pengetahuan yang mendalam tentang lingkungan tempat mereka tinggal, termasuk siklus musim, cuaca, hingga perilaku satwa liar. Pengetahuan tradisional ini diperoleh melalui pengalaman dan diturunkan dari generasi ke generasi. Suku Inuit Greenland dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu Inuguit yang tinggal di bagian utara Greenland dan hidup dengan cara memburu anjing laut, walrus, serta beruang kutub. Kemudian, terdapat suku Kalaallit, yaitu suku Inuit yang tinggal di bagian selatan Greenland yang hidup dengan cara berburu ikan, anjing laut, serta walrus. Sejatinya, orang-orang Inuit menempati kawasan yang beragam, seperti di Alaska, Kanada, Siberia, dan Greenland, dengan sebagian besar dari mereka mendiami Kanada Utara.
Terdapat sekitar 150.000 Inuit secara global, dengan sekitar 65.000 tinggal di Kanada, 35.000 di Alaska, 50.000 di Greenland, dan populasi yang lebih kecil di Siberia, dan sebagian besar penduduk Inuit di dunia tinggal di daerah terpencil. Kata Eskimo pernah umum digunakan untuk merujuk pada dua kelompok pribumi utama di lingkungan Arktik, yaitu Inuit di Alaska Utara, Kanada, dan Greenland, dan Yupik di Alaska Barat, Alaska Selatan Tengah, dan Timur Jauh Rusia. Namun, saat ini nama tersebut dianggap sebagai istilah yang menghina, dan penduduk asli Greenland, Alaska, dan Kanada lebih memilih istilah Inuit sebagai ganti dari kata Eskimo. Namun, orang-orang Yupik di Alaska dan Siberia tidak menganggap diri mereka sebagai suku Inuit dan secara etnis mereka berbeda dari orang-orang Inuit. Karena itu, mereka lebih suka menyebut diri mereka dengan istilah Yupik, Yupik, atau Eskimo. Di Greenland, lebih dari 50.000 dari 56.000 penduduknya adalah Inuit, yang setara dengan 89% dari total populasinya. Suku Inuit Greenland juga memiliki berbagai komunitas kecil yang tersebar di seluruh pulau, masing-masing dari komunitas itu memiliki budaya dan tradisinya tersendiri. Selain suku Inuit, ada juga beberapa kelompok masyarakat lain yang tinggal di kawasan Greenland. Kelompok-kelompok ini termasuk orang Denmark yang menjadi kelompok terbesar kedua di Greenland. Mereka datang ke pulau ini pada abad ke-18 dan merupakan bagian dari pemerintah Greenland. Kemudian, terdapat pula orang Eropa lainnya, termasuk orang Jerman, Prancis, dan Italia. Mereka datang ke Greenland untuk bekerja di industri pertambangan dan pariwisata. Secara budaya, kehidupan tradisional suku Inuit disesuaikan dengan lingkungan salju dan es yang sangat dingin, di mana pepohonan dan makanan nabati hampir tidak ditemukan. Mereka menggunakan pakaian yang terbuat dari bulu karibu yang memberikan perlindungan terhadap suhu dingin yang sangat ekstrim. Saat musim dingin, kebanyakan suku Inuit tinggal di rumah-rumah yang terbuat dari salju yang disebut dengan iglo. Sementara di musim panas, banyak dari mereka yang tinggal di tenda-tenda yang terbuat dari kulit binatang. Unit sosial dan ekonomi dasar mereka adalah keluarga inti, dan mereka menganut sistem kepercayaan animistik, yang merupakan keyakinan bahwa segala sesuatu di muka bumi, mulai dari benda hingga hewan, dihuni oleh roh. Banyak tradisi dan adat istiadat suku Inuit yang telah berkembang selama ribuan tahun dan mencakup sejarah lisan dan tradisi bercerita yang sangat luas. Suku Inuit meneruskan cerita dari satu generasi kepada generasi lain, sebagai cara untuk melestarikan budaya mereka. Banyak upacara suku Inuit terdiri dari menyanyi dan menari, yang beberapa tarian di antaranya bersifat religius, dan yang lainnya adalah perayaan. Spiritualitas orang Inuit bersifat animistik, yang merupakan keyakinan bahwa segala sesuatu di muka bumi, dari benda hingga hewan, dihuni oleh roh. Mereka percaya bahwa segala benda di dunia ini memiliki sesuatu yang disebut dengan Inua atau roh. Itulah sebabnya orang Inuit juga memperlakukan hewan yang mereka buru dengan penuh hormat, karena mereka percaya bahwa makhluk tersebut memiliki jiwa seperti manusia. Inuit akan menghormati roh hewan ketika berburu, sehingga akan muncul kembali di tubuh hewan lain. Orang Inuit percaya bahwa jika mereka tidak memberi hormat, maka roh binatang tersebut akan muncul kembali sebagai setan. Salah satu cara mereka menunjukkan rasa hormat terhadap hewan yang mereka buru, adalah dengan menggunakan setiap bagian hewan tersebut, sehingga tidak ada bagian yang terbuang.
Sebagai masyarakat yang tinggal di kawasan yang hampir tidak memiliki pohon dan vegetasi, suku Inuit senantiasa mengandalkan karibu, anjing laut, walrus, burung laut, dan berbagai jenis ikan paus sebagai makanan utamanya. Pada musim panas, sebagian besar keluarga Inuit berburu karibu dan hewan darat lainnya dengan busur dan anak panah. Mereka seringkali menggunakan kereta luncur anjing sebagai sarana transportasi utamanya. Hanya saja, kehidupan Inuit telah banyak berubah, karena meningkatnya kontak dengan masyarakat di selatan. Mobil salju umumnya menggantikan kereta luncur anjing untuk transportasi, dan senapan telah menggantikan busur untuk tujuan berburu. Motor tempel, pakaian yang dibeli dari toko dan banyak barang manufaktur lainnya telah memasuki budaya mereka. Begitu juga dengan uang, sesuatu yang tidak pernah dikenal dalam sistem ekonomi tradisional mereka, telah menjadi kebutuhan. Banyak suku Inuit meninggalkan perburuan nomaden, dan sekarang mereka telah tinggal di pemukiman atau kota dan sering bekerja di sektor tambang atau ladang minyak. Selain menjadi rumah bagi suku Inuit yang menjalankan cara hidup tradisional, Greenland juga memiliki kehidupan liar yang unik dan beragam, meskipun kawasan ini memiliki kondisi iklim yang sangat keras serta lingkungan yang sebagian besar tertutup oleh es. Beberapa hewan yang dapat ditemukan di Greenland adalah beruang kutub, salah satu hewan paling ikonik di Greenland, yang menghabiskan sebagian besar waktu mereka di daerah es serta pantai untuk mencari ikan serta anjing laut. Selain beruang, rubah Arktik juga menjadi penghuni tetap kawasan ini, yang umumnya mereka tinggal di dataran tinggi dan pesisir. Hewan-hewan ini telah mengembangkan adaptasi unik untuk bertahan hidup di lingkungan Arktik. Cara mereka bertahan hidup di Greenland, melibatkan adaptasi khusus terhadap kondisi di lingkungan yang sangat keras, termasuk musim dingin yang panjang dan cuaca yang sangat dingin. Beberapa di antara cara bertahan hidup mereka adalah adaptasi fisiologis, seperti mantel bulu yang tebal pada rubah Arktik dan beruang kutub, yang membantu menjaga panas tubuh mereka di tengah suhu yang sangat rendah. Beberapa spesies, terutama burung dan paus, menjaga kelangsungan hidup mereka dengan melakukan migrasi panjang untuk mencari makanan dan berkembang biak. Di samping itu, beberapa hewan-hewan tersebut seringkali terlibat dalam hubungan ekosistem yang rumit, di mana satu spesies dapat mempengaruhi ketersediaan makanan bagi spesies lain. Pada akhirnya, Greenland, pulau terbesar di dunia dengan suhu ekstrim di atas rata-rata, adalah tempat yang dramatis dan menyajikan kehidupan yang memesona. Terletak di Samudra Arktik, Greenland dikelilingi oleh lautan luas serta ganas. Lapisan es raksasa yang menutupi sebagian besar pulau ini seakan menjadi kebekuan yang abadi. Kendati demikian, Greenland merupakan salah satu dari keajaiban alam yang paling menakjubkan di dunia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.